Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, jadi di video kali ini kita akan melakukan general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah keistimewaan kamu yang tak bisa tertandingi dari yang lain. Wow. Jadi di video kali ini kita akan prediksi ya, apa keistimewaan kamu yang tak bisa tertandingi dari yang lain ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, disclaimer ya, perlu diingat karena ini sifatnya energi general. Jadi teman-teman ya, hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat. Lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Bagi yang mau gabung di pembaca antara berbayar, yang mau personal reading silahkan hubungi saja nomor kontak admin ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya, kita akan lihat apa keistimewaan kamu yang tak bisa tertandingi dari yang lain. Kita lihat ya, apa keistimewaan kamu yang tak tertandingi dari yang lain. Oke, di sini ada kartu The Magician ya. Jadi aku tuh melihat ya bahwa kamu tuh sosok seseorang yang sangat kuat dan tidak tertandingi. Meskipun banyak sekali ya masalah dalam kehidupan kamu ya, masalah urusan asmara, percintaan, urusan keuangan ya, bahkan hutang piutang, tapi kamu tuh sama sekali tidak ada keinginan untuk membebani pasangan kamu. Selagi kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri, semua masalah yang terjadi itu akan kamu atasi. Dan seolah-olah ya, di mata pasangan kamu itulah yang membuat diri dia ini semakin sayang sama kamu ya. Bukan niatan dia nggak bisa membantu kamu, tapi justru dari situ dia bisa menilai bahwa kamu tuh sosok seseorang yang mandiri, bisa diandalkan. Ketika dia sudah menikah dengan kamu, artinya kamu tuh sudah sangat matang ya, bisa diandalkan, bisa pegang keuangan gitu ya. Bahkan beberapa di antara kamu tuh meskipun kebutuhan kamu tuh banyak ya, kebutuhan kamu membengkak, tapi kayak kamu tuh masih punya tabungan, masih punya dana darurat gitu ya, yang membuat seolah-olah pasangan kamu tuh semakin mengagumimu ya, dan tidak tertandingi dari siapapun. Karena gak semua orang ya seperti kamu, dia tuh kayak ngerasa berkesan gitu ya, makin kesini tuh dia semakin bucin ya, semakin bucin karena ya kamu hebat gitu, kamu mandiri, kamu orangnya tak tertandingi dari siapapun. Banyak ya sebenarnya tuh kayak mungkin kamu tuh ngerasa gitu ya, kamu tuh sederhana gitu ya. Masih banyak orang-orang yang jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng ya, jauh lebih cakep gitu. Tapi kenapa kamu pilih aku? Ya karena kamu gak sadar gitu bahwa selama ini kamu tuh punya kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan orang lain ya. Salah satunya kemandirian kamu ya, salah satunya bagaimana cara kamu mengatasi suatu masalah secara sendiri tanpa bergantung ya sama pasangan kamu atau orang lain. Makanya itulah alasan kenapa orang ini melekat ya, jiwa kemelekatannya sangat kuat sama kamu. Meskipun banyak orang-orang yang mungkin jauh lebih sempurna ketimbang kamu, tapi dia lengketnya ke kamu ya, lengketnya ke kamu terus. Karena ya kamu punya kelebihan gitu ya, kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan di sini ada kartu Four of Swords ya. Jadi aku tuh ngerasa ya bahwa diri kamu tuh sering sekali ya sepertinya disakiti ya, diri kamu tuh sering direndahkan ya, diri kamu tuh sering tidak dihargai ya. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh sering banget ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah kamu percaya, tapi tidak membuat diri kamu merasa bosan atau trauma untuk tetap terus menjadi orang baik gitu ya. Meskipun orang-orang tuh selalu ya, orang-orang yang kamu bantu tuh gak selalu baik sama kamu, tapi kamu sama sekali tidak ada keinginan untuk dendam sama mereka gitu. Bahkan ada juga loh beberapa di antara mereka
yang kamu tolong ternyata menusuk kamu dari belakang, dan faktanya kamu tuh masih tetap menjalin hubungan yang baik dengannya. Sehingga di mata pasangan kamu, ya kamu tuh tidak tertandingi. Kamu tuh punya nilai kesabaran gitu ya, kamu tuh punya nilai kelegowoan ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kenapa gitu, meskipun terkadang situasi hubungan kamu sama dia ini sangat membingungkan ya, tapi orang ini tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kamu. Karena kamu orangnya tulus, kamu orangnya baik. Meskipun banyak orang-orang yang jahat sama kamu, banyak orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kamu, banyak orang-orang yang menusuk kamu dari belakang, tapi kamu tuh nggak pernah ya ada keinginan untuk membalas dendam. Kamu tidak ada keinginan untuk membenci mereka ya. Kamu kayak nggak pernah bosen gitu ya berbuat baik. Sehingga itulah ya kenapa meskipun kamu sama dia ini hubungannya banyak dramanya, tapi ya dia nggak bisa lepas dari hidup kamu gitu, karena kamu punya nilai poin plus gitu ya, kamu punya value, kamu punya nilai yang tidak bisa ditandingi dari yang lain. Oke. Terus ya di sini meskipun kamu tuh saat ini sedang dihadapkan sama seseorang ya yang egonya sangat besar, tapi kamu tuh nggak mau membalas ego dia dengan ego kamu ya. Kamu tuh balas dia dengan rasa sikap saling mengalah, karena cara berpikir kamu dalam menjalin hubungan tuh realistis gitu ya. Karena kayak ego tuh nggak harus dibalas dengan ego ya, ego tuh bisanya dibalas dengan kesabaran, dengan sikap saling mengalah, dan itu sudah bisa kamu buktikan kepada pasangan kamu sendiri, sehingga dari hal itu tuh membuat orang ini cinta mati sama kamu gitu, karena dia sadar gitu ya bahwa ego dia ini terlalu besar gitu. Tapi kamu tuh meskipun aku egoin ya, tapi kamu tidak pernah marah sama aku ya, kamu tuh bisa ngomong aku ya, kamu tuh bisa pengertian terhadap diriku, kamu mengerti segalanya tentang hidupku ya. Maka dari itu ya itulah alasan kenapa aku tuh tidak ingin kehilangan kamu gitu. Karena sempat ya saya merasa beberapa di antara kamu tuh terjebak dalam suatu titik di mana kamu pernah ada keinginan untuk melepaskan dia atau pergi meninggalkan dia, tetapi dia berusaha menghalangi niat kamu agar kamu tuh tidak pergi meninggalkannya. Itu semua ya karena orang ini tuh berpikir gitu ya, cukup kamu seseorang yang bisa mengerti keadaannya, dan hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa ngomong dia gitu. Karena saya melihat ya orang ini tuh sebelum kenal sama kamu, dia sudah cukup sering ya berganti-ganti pasangan ya, sering banget merasa gagal. Itu bukan salah di pasangannya, melainkan ego dia terlalu tinggi. Dan kebetulan ya pada saat dengan kamu hubungannya itu berjalan cukup lama ya, karena dia jatuh di tangan yang tepat, yaitu kamu. Karena kamu tuh orangnya gak mau ya terlalu ribut gitu. Kamu tuh orangnya, cara berpikir kamu realistis, kamu orangnya gak suka banyak drama. Jadi ya ketika dia ego, kamu ambil sisi bawahnya dia gitu. Ya memang melelahkan gitu ya, tapi kamu percaya bahwa suatu saat pasti orang ini akan ada titik kesadarannya di mana dia akan merendahkan, bukan merendahkan ya, kayak bahasanya tuh dia akan mengurangi rasa ego dia sendiri, karena kamu bisa mencontohkan kepada dia bahwa ego itu tidak harus dibalas dengan ego gitu. Makanya ya di mata dia kamu tuh tidak tertandingi dari siapapun gitu, meskipun mungkin banyak yang seksi ya, banyak yang menggoda, banyak yang tihui, tapi kamu tuh tak tergantikan, kamu tak tertandingi dari siapapun. Karena ya di mata dia kamu tuh seseorang yang bisa mengerti segalanya tentang hidup dia. Bahkan saya melihat ya, kamu tuh kayak orang yang super peka loh terhadap dirinya dia. Kamu tahu ya ketika dia sedang banyak masalah, ketika dia sedang banyak tekanan, ketika dia sedang membutuhkan kamu. Meskipun dia gak berbicara ke kamu, tapi kepekaan kamu ini benar-benar cukup kuat gitu. Sehingga itu juga salah satu hal ya kenapa kamu tuh tidak tertandingi oleh siapapun. Seperti itu. Kita cek lagi. Oke. Terus di sini ya, beberapa dari kamu
memang ketika kamu udah sayang sama seseorang, rasa sayang kamu tuh ugal-ugalan ya. Terkadang sampai diri kamu tuh tidak memikirkan ya sudah sedalam apa luka yang kamu rasakan akibat berkorban demi dirinya dia. Ya karena kamu orangnya sepenuh hati dalam mencintai. Kamu tuh orangnya nggak setengah-setengah ya dalam berkomitmen. Tapi terkadang ketika diri kamu merasa dikecewakan, maka rasa kecewa yang kamu rasakan tuh akan sangat luar biasa. Begitu pula juga cara kamu mencintai dia tuh ya sepenuh hati gitu ya. Meskipun terkadang rasa perhatian yang dia berikan ke kamu tuh nggak sebanding ya dengan pengorbanan kamu, tapi kamu ikhlas ya. Kamu ikhlas menjalani, kamu percaya bahwa suatu saat tuh segala sesuatu yang diawali dengan niat yang baik ya, pasti semesta juga akan memberikan kemudahan jalan ya, kebaikan untuk kalian bisa bersatu. Dan di sini terlihat gitu bahwa kamu tuh memang auranya sangat suci ya. Karena di sini menggambarkan tentang seseorang yang intinya tuh apa ya? Kita berkorban gitu ya, nggak peduli apakah pengorbanan tersebut dibalas dengan kebaikan atau tidak, yang penting kamu tulus gitu. Dan ini tuh benar-benar bisa mencerminkan kondisi kualitas kamu yang membuat dia ini merasa bahwa kamu tuh tidak tertandingi oleh siapapun gitu. Karena ya dia sadar gitu, dia ini sering loh sakitin kamu, dia sering banget ya bikin kamu ini bercucuran air mata. Bahkan ya tingkah kelakuannya ini juga sepertinya jika dilihat ya dari kacamata orang yang normal tuh kayaknya sudah nggak bisa dimaafkan. Tapi kamu berbeda karena hati kamu suci, karena kamu tulus sayang sama dia, sehingga kayak kamu tuh masih membukakan kesempatan untuk dia berubah ya. Dan itu tuh benar-benar sangat dia manfaatkan ya, benar-benar dia gunakan ya untuk introspeksi diri gitu. Karena dia tidak ingin kehilangan kamu ya. Dia tidak ingin kehilangan sosok ya setulus kamu kayak gitu. Dan di sini saya melihat ya bahwa beberapa dari kamu tuh juga orangnya itu tidak suka apa ya, dalam artian meremehkan orang lain. Karena kamu tahu bagaimana rasa sakitnya diremehkan. Makanya meskipun pasangan kamu tuh terkadang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tapi kamu tidak pernah meremehkan dia gitu. Kenapa? Karena kamu tahu bagaimana rasa sakitnya diremehkan keluarga kamu, diremehkan orang-orang terdekat kamu ya, diremehkan mantan kamu. Itu rasanya nggak enak banget. Makanya meskipun pasangan kamu ini masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan, tapi kamu tidak pernah meremehkan dia gitu ya. Jadi ya sudah, biarkan saja gitu ya, karena kamu percaya adanya pembalikan takdir gitu, dari yang buruk menjadi yang baik ya. Kita cek lagi. Terus aku juga ngelihat ya, beberapa dari kamu tuh tipikal seseorang yang menurut aku tuh mau mendengarkan dia, mau mendengarkan nasihatnya gitu ya. Kamu tuh orangnya kayak bisa menerima segala masukan dari dia selagi hal itu tuh membawa dampak positif di dalam kehidupan kamu, sehingga pasangan kamu menilai gitu bahwa kamu tuh orangnya sangat spesial gitu. Kamu tuh orangnya nggak ego ya. Kamu tuh orangnya masih menghargai kata-kataku ketimbang masa laluku. Karena beberapa di antara dia ini menurut aku pernah berdealing dengan seseorang yang sangat keras kepala ya, dibilangin nggak bisa. Setelah dia ketemu sama kamu, dia benar-benar sangat merasa bahagia. Karena kamu tuh orangnya kayak ya bisa mendengarkan nasihat dia, bisa mendengarkan kata-katanya gitu ya. Kamu tuh nggak marah, kamu tuh nggak tersinggung ya, selagi hal itu ya membawa dampak positif dalam kehidupan kamu ya. Dan jika dilihat ya, beberapa di antara mereka itu juga menilai bahwa kamu tuh orangnya mau belajar dari kesalahan. Kamu tuh memang orangnya kayak gitu. Kamu tuh menganggap bahwa kegagalan adalah guru yang paling berharga, di mana itu akan kamu gunakan sebagai pedoman agar kedepannya kamu tuh tidak terjatuh di lubang yang sama. Jadi ya sudah gitu, kayak kamu tuh orangnya mau belajar, selalu ada keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di mata dia itu tuh sangat berarti ya, sangat berarti, dan posisi kamu tuh tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun.
Terus yang saya rasakan tuh di antara kamu juga orangnya sangat rendah hati. Meskipun mungkin kamu tuh orangnya punya potensi, punya kemampuan, ya. Terus kamu juga orangnya tuh mungkin punya suatu kelebihan, tapi kamu tidak ingin menunjukkan kelebihan kamu di hadapan orang lain demi mendapatkan suatu penghargaan. Justru malah beberapa di antara kamu tuh kayak terlihat merendah, ya. Terlihat kayak merunduk, kayak apa ya, tanaman padi itu kan seperti itu. Semakin berisi semakin merunduk. Itulah gambaran dari kamu. Sehingga orang ini, ya, pasangan kamu tuh menilai gitu. Kamu tuh padahal orangnya sangat berpotensi loh, ya. Kamu tuh orangnya sangat apa ya, dalam artian punya kelebihan yang jauh lebih baik ketimbang orang lain. Tapi kamu tuh selalu merunduk, kamu tuh selalu merendah. Kamu tidak ingin menyombongkan kelebihan kamu. Sehingga itu yang kayak membuat dia ini ngerasa ya semakin tertantang ya untuk mengenal kamu lebih dalam. Kayak gitu guys. Wow, menarik ya. Terus di sini aku juga ngelihat ya bahwa beberapa dari kamu ya, meskipun kayak di zaman yang sekarang ya, mungkin banyak orang-orang yang nakal gitu ya, banyak orang-orang yang gak beriman gitu. Tapi setidaknya meskipun kamu bukan tokoh agamis ya, bukan tokoh agama, tapi kayak kamu tuh masih punya moral dan moral berdasarkan pedoman agama yang kamu jalani ya sebagai pedoman hidup, kayak gitu. Jadi kayak ya senakal-nakalnya kamu, tapi kayak kamu tuh masih ingat sama Tuhan. Kamu tuh masih ingat akan dosa. Kamu tuh kayak masih tahu mana hal buruk, mana yang hal apa ya, yang nggak baik gitu ya. Dan membuat orang ini tuh jadi ngerasa bahwa kamu adalah orang yang tepat bagi dirinya dia. Gitu, karena kan ya dia ini nggak cuma cari kesempurnaan aja gitu ya. Dia ini nggak cuma cari dari sisi kelebihan. Mungkin kayak kamu orangnya manis, cantik, ganteng gitu. Dia nggak cuma cari dari hal itu aja. Tapi beberapa dari dia juga tentunya mencari seseorang yang memiliki nilai iman, di mana dia berpikir gitu ya, ketika orang tuh punya nilai iman pasti ya orang ini tuh orang yang tahu batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Terus kamu tuh juga orangnya sebenarnya ya, meskipun kamu terlihat mandiri tapi hati kamu tuh rapuh loh ya. Kamu tuh orangnya gampang baperan, kamu tuh orangnya gampang sedih, tapi kamu tidak ingin mengumbar kesedihan kamu di hadapan orang lain. Karena beberapa dari kamu tuh memang orangnya nggak mau dipandang lemah, ya. Karena ya mungkin kamu orangnya independen ya. Kamu tuh orangnya perempuan yang sangat independen ya. Seorang yang sangat mandiri, baik laki-laki maupun perempuan sama. Makanya kayak sesulit apapun kamu, selagi kamu masih kuat berdiri, kamu tidak akan menggantungkan hidup kamu kepada orang lain. Dan kamu juga tidak ingin dikasihani, bukan karena kayak apa ya, nggak mau dikasihin itu gimana gitu. Dalam artian tuh ya selagi kamu masih mampu untuk menghadapi, ya udah diselesaikan aja. Kamu tidak ingin ya menggantungkan diri pada siapapun. Dan kamu juga termasuk orang yang menurut aku tuh nggak enakan ya. Kamu juga orangnya kayak nggak suka ngerepotin orang tua kamu. Sebisa mungkin tuh kayak di titik sesulit apapun kamu, orang tua kamu tuh nggak boleh tahu kamu orang yang seperti itu ya. Sehingga saya melihat itu juga jadi salah satu hal kenapa kamu tuh tak tergantikan, kamu tuh tak tertandingi oleh siapapun gitu ya. Terus kita lihat lagi. Kita lihat ya keistimewaan kamu yang tak bisa tertandingi dari yang lain. Di sini ada kartu The World ya. Oke. Aku tahu sih ya, ujian kamu tuh saat ini sedang berat ya. Karena apa? Di antara kamu tuh saat ini ada yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Mungkin ada di antara kamu yang saat ini single parent, mungkin ada di antara kamu yang seorang duda ya. Dan memang berat gitu ya, dimana kayak kamu tuh dituntut untuk menjadi tulang punggung dari keluarga kamu. Tapi kamu ikhlas menjalani kehidupan ini ya. Kamu merasa gitu ya bahwa ini tuh merupakan ujian untuk meraih masa depan yang jauh lebih baik. Karena yang aku rasakan tuh
Mungkin bagi kamu yang janda ya, kayak mantan pasangan kamu dulu itu benar-benar lepas tanggung jawab loh. Sedangkan kamu ini menanggung keluarga ya, kayak menanggung anak kamu mungkin ya. Mungkin ada juga di antara kamu yang menanggung anak sama orang tua gitu. Sampai-sampai pasangan kamu yang sekarang itu kayak merasa nggak tega loh lihat kamu. Bahkan beberapa di antara mereka juga kayaknya itu sering gitu ya ngebantu kamu gitu ya, ngebantu kamu, kayak ada sedikit rezeki ya dia ngasih kamu gitu. Karena ya kamu tuh orangnya sekuat itu gitu ya, kamu tuh orangnya sehebat itu, tak tertandingi dari yang lain. Dan di sini aku melihat ya, kamu tuh saat ini sedang berjuang mencari jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Dan hebatnya kamu ya, kamu tuh nggak mau ngerepotin siapapun ya, nggak mau ngerepotin keluarga kamu, nggak mau ngerepotin dia ya, nggak mau ngerepotin keponakan kamu gitu, nggak mau ngerepotin teman-teman kamu. Meskipun masalah yang kamu hadapi ini masalah yang sulit gitu ya, masalah yang nggak semua orang tuh bisa kuat ya menghadapi masalah kamu. Tapi kamu tuh kayak tetap nggak menyerah gitu ya, kamu tetap mencari usaha, mencari jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Padahal yang aku rasakan tuh beberapa dari kamu ini usianya ini kayak masih nggak begitu tua ya, bisa dibilang tuh kayak usia produktif lah. Tapi kamu dituntut untuk sedewasa mungkin sejak dini ya, untuk kuat menghadapi situasi masalah apapun ya. Dan itu menggambarkan bahwa ya diri kamu tak tertandingi gitu ya. Apalagi di usia kamu yang sekarang gitu ya, kayak kamu menjadi tulang punggung keluarga, dihadapkan sama suatu masalah, terus kamu harus mencari solusi jalan keluar masalah kamu sendiri. Itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, tapi kamu ikhlas menjalani ini gitu. Makanya kenapa hidup kamu tuh selalu dipenuhi dengan keberkahan, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik sama kamu kayak gitu. Terus di sini aku juga ngelihat ya, beberapa dari kamu tuh ada yang ngerasa bahwa saat ini hidup kamu hancur ya. Hidup kamu hancur, dihancurkan oleh orang-orang yang kamu sayangi, dihancurkan oleh orang-orang yang kamu anggap setia, tapi ternyata berkhianat. Jadi kamu ngerasa bahwa jalan hidup kamu saat ini tuh kayak tidak sebahagia sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Karena awalnya mungkin kamu mengira ya, bertemu dengan dia itu adalah awal kebahagiaan kamu, tapi pada kenyataannya tidak ya, nggak sejalan sesuai dengan ekspektasi kebahagiaan kamu. Alhasil hidup kamu tuh saat ini hancur, hidup kamu berantakan. Mungkin ada juga beberapa di antara kamu ya, yang gara-gara dia kamu tuh sampai kehilangan segalanya, kehilangan kepercayaan dari atasan kamu, kehilangan harta kamu ya. Ada juga beberapa dari kamu ya kehilangan simpati dari orang-orang terdekat kamu, karena pada saat kamu menjalin hubungan dengan dia ya, hidup kamu tuh terlalu banyak kamu korbankan demi dia gitu. Sehingga kayak kamu tuh jadi kurang bersosialisasi, kurangnya literasi gitu ya, kayak menjaga jarak dengan keluarga kamu. Dan di saat kamu sedih, kamu terpuruk, kayak ya kamu yang paling hancur gitu ya, paling hancur merasakan. Tapi meskipun kamu saat ini hancur, tapi ada satu orang yang peduli banget sama hidup kamu. Ya siapa lagi ya kalau bukan dia, seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu gitu. Meskipun terkadang tuh ya diri kamu masih dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan trauma ya, trauma akan kehancuran kembali, tapi setidaknya orang ini tuh bisa menjadi awal pengobat luka ya, luka yang kamu hadapi saat ini. Terus dia menilai bahwa
ya kamu tak tertandingi gitu. Karena dari situ aja meskipun kamu nggak cerita, ya nggak menceritakan tentang detailnya kamu, ya yang bisa menilai kan bukan diri kamu sendiri, melainkan orang lain. Jadi penilaian orang lain, penilaian dia, mereka gitu ya, melihat kamu ya kamu orangnya sangat berkualitas gitu. Dan yang kamu hadapi ini bukan masalah sepele gitu ya. Hidup kamu tuh hancur-hancuran ya, tapi kamu masih bisa menghadapi semuanya. Dan di sini aku lihat ya, meskipun kondisi kamu hancur, ya, tapi kamu nggak boleh menyerah, ya. Karena di sini ada seseorang yang menyemangati kamu, gitu. Dia orangnya berbeda kok sama seseorang yang telah menghancurkan kamu. Cuman karena kamu ya masih takut untuk melangkah lebih jauh, sehingga terkadang tuh ada rasa keraguan ini menghantui kamu. Jadi saran dari energinya sih, ya boleh ya buka hati pelan-pelan, tapi jangan keburu-buru dulu. Sebelum kamu benar-benar merasa yakin apakah dia ini berbeda dari seseorang yang telah menghancurkan hidup kamu atau tidak. Karena di sini kamu harus bangkit. Kamu masih banyak tanggungan, ya. Kamu masih banyak beban. Beban apapun, beban materi, beban sosial, beban mental kamu, ya. Kamu harus bangkit. Kamu nggak boleh terpuruk diem-dieman terus seperti ini, gitu. Karena banyak sebenarnya orang-orang yang peduli sama kamu, termasuk dia, seseorang yang akhir-akhir ini menjadi support system kamu. Jadi kayak ya kamu harus bangkit. Kamu harus buktikan ya sama orang-orang yang telah menghancurkan kamu, gitu, bahwa kamu tuh bisa. Terus aku juga melihat ya, beberapa dari kamu tuh saat ini ada yang sedang berproses ya. Ada yang sedang berproses. Gak tahu ya berproses apa. Tapi dari energinya ada yang sedang berproses untuk berhasil ya. Ada yang berproses untuk menjadi lebih baik. Ada juga yang berproses ya untuk mencari seseorang yang lebih layak untuk kamu perjuangkan gitu. Dan apapun proses yang kamu hadapi itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Gitu ya. Jadi ya dari proses ini kamu nanti akan banyak belajar bagaimana makna menghargai, bagaimana makna bersabar, ya, bagaimana makna orang yang tulus, itu semuanya akan kamu dapatkan, ya. Dan dari proses itu juga nanti kamu akan tahu kualitas diri kamu sendiri, ya. Kamu akan tahu siapa kamu, ya. Kamu akan tahu siapa orang yang benar-benar real baik sama kamu dan tidak, gitu. Itu akan terlihat semuanya. Dan di sini aku melihat ya bahwa pada akhirnya ya kamu akan dipertemukan atau dipersatukan atau dinikahkan gitu ya dengan seseorang yang bisa menilai kamu bahwa kamu tuh baik, bahwa kamu tuh punya value tersendiri, bahwa kamu tuh tidak tertandingi oleh yang lain gitu. Ya itulah akhir dari pencarian jati diri cinta kamu. Kamu akan terhenti di situ, kamu akan merasa disayangi, kamu akan merasa nyaman. Karena ya dia bisa menilai gitu ya bahwa kamu tuh berkualitas, kamu tuh berbeda daripada orang-orang yang lain. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini aja dulu ya. Jadi sebelum aku tutup videonya, aku akan bacakan di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. Oke, di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo, Libra, Gemini, Scorpio, ya. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius. Itu yang paling kuat ya, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak lain juga ada di sini. Dan di sini kita lihat ada angka kelahiran apa aja yang muncul ya. Di sini ada angka 8, kemudian ada angka 16 ya. Seperti itu. Tapi yang paling kuat ya yang aku sebutkan tadi, tapi nggak menutup kemungkinan ada angka-angka yang lain di sini. Oke. Jadi terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan dampak energi positif bagi kamu dan bagi kalian yang mau bergabung di pembaca antara berbayar. Yang mau personal ini silahkan booking aja, nomor kontak adminnya dari bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu readingan berikutnya. Bye.